Hai, selamat datang di Itu Mobil. Nah, di sebelah gue sudah BYD Seal yang dimana ini tipenya performance gitu. Nah, di sini gue mau review mobil keren ini gitu. Penasaran gimana reviewnya? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, kita bahas dari sisi eksterior dulu. Tampilan depannya ini mobil sedan yang menurut gua ini cukup sporty ya. Walaupun ini sebenarnya brand Cina, tapi untuk desainer itu dari orang Jerman gitu. Jadi emang secara looks itu nggak ke Cina banget, tapi ini keren gitu, sporty banget gitu ya kan. Nah, dari lampunya dari full LED, dia ada 2 level gitu ya kan. Terus di sini untuk lampu sennya ini ada aksen lampu-lampu di sini gitu kan, dan dia nggak ada grill karena mobil listrik, dia nggak ada grill lah, dia flat gitu ya kan, keren. Tapi di sini ada buat ventilasi udaranya, dan di sini ada kamera 360-nya, dan yang pasti di sini ada logo BYD-nya gitu. Nah, secara looks-nya ini menurut gue sporty banget gitu ya kan, nggak kelihatan kayak mobil Cina gitu, tapi ini keren banget gitu. Mungkin kita lihat dari sisi sebelahnya. Oke, kalau dari sisi sampingnya kita bisa lihat di sini ada aksen BYD desainnya gitu. Wah, ini keren sih BYD desainnya. Dan untuk velgnya dia ini two tone gitu, dan dia untuk profil bannya dia 235 45 R19. Jadi ini dia ring 19 tapi dia nggak terlalu tebal, tipis. Jadi terkesan ya sporty gitu kan. Dan untuk gapnya pun juga nggak terlalu besar gitu. Jadi sporty banget gitu. Nah, untuk ground clearance ya memang dia agak ceper gitu kan. Tapi karena kenapa ceper? Jadi secara performance pun lebih maksimal gitu. Untuk udara anginnya pun lebih aerodinamisnya keren lah ibaratnya gitu kan. Nah, di sini untuk spionnya dia ada NFC-nya. Jadi kalau pakai kartu ini bisa langsung nyala, langsung kebuka gitu kan pintunya. Dan di sini ada kamera 360-nya juga. Dan untuk handle-nya dia flat gitu. Jadi nggak flat lah dengan pintunya gitu kan. Dan kalau untuk dibuka nanti bisa tinggal dipencet aja, tinggal dibuka. Wih, keren kan. Nah, karena di sedan dia tampilan belakangnya pun melandai gitu. Jadi dia melandai, jadi terkesan aerodinamis banget lah, sporty lah gitu ya kan. Nah, mungkin kita lihat dari sisi belakangnya. Oke, nah dari sisi belakangnya ini makin sporty gitu. Dia melandai gitu ya kan. Wah, keren banget sih. Terus untuk desain lampunya ini dia kayak ada sirip-sirip gitu. Keren dah. Gitu kan, sirip. Terus dia ada emblem AWD karena emang dia ini dual motor listrik gitu. Jadi performance pun juga keren gitu. Dan di sini ada logo BYD-nya, dan dia ada emblem 3,8S, which is itu 3,8 detik. Karena BYD Seal ngeklaim bahwa 0 sampai 100 itu bisa mencapai cuman 3,8 detik. Kenceng banget gitu. Dan di sini untuk diffusernya ini sporty banget sih, dia sporty banget. Dia ada 4 parking sensor. Dari sini ada kamera 360 juga. Dan kalau mau buka bagasinya dia ada tombolnya di sini. Tinggal pencet, langsung kebuka. Kita nggak perlu ini karena udah otomatis gitu kan. Dan di sini ada peralatan-peralatannya. Dan kalau mau nutupnya tinggal dipencet di bagian sini aja. Langsung ketutup gitu. So far dari sisi desainnya ini menurut gue sporty banget. Mungkin kita lihat dari sisi dalamnya, apakah sporty juga? Oke, sekarang gue di dalam mobil BYD Seal-nya. Tadi pas masuk langsung disambut gitu. Jadi dia pas masuk di joknya langsung maju nih ke depan gitu kan. Wih, enak banget sih. Nah, dari looks ya interiornya menurut gue mewah. Kenapa mewah dan elegan? Lihat nih. Soft touch di sini beludru, bos. Beludru. Wih, keren banget ya. Di sini ornamennya aksennya keren banget sih gitu. Dan yang paling unik yang pasti handunitnya bisa muter-muter, dia mau vertikal, portrait ataupun landscape gitu kan. Ini salah satu kecanggihan atau uniknya dari mobil BYD gitu kan. Nah, dari setirnya ini setirnya flat bottom gitu kan, palang 3 gitu kan, dan tombolnya juga cukup fungsional gitu. Ini ada tombol untuk kamera 360, ini ada tombol untuk head unitnya bisa diputar-putar,
Dan ini ada tombol audio, telepon, dan juga ada adaptive cruise control gitu. Dan di sini pun juga ada panel instrumen juga untuk melihat dari sisi berapa kecepatannya dan lain-lain, RPM dan kawan-kawan. Tapi di depan pun juga ada head up display gitu. Itu bisa diaktifin ataupun bisa di nonaktifin gitu. Jadi kita bisa lihat berapa sih kecepatan kita gitu ya kan. Jadi canggih banget. Nah, kalau untuk di bagian konsol tengahnya, dia sini ada 2 buah wireless charging tuh. Wih, keren sih. Jadi kita bisa naruh handphone di sini, nggak berebutan nih kiri kanan nih. 2 buah wireless charging. Dan untuk transmisinya ini tinggal di unik sih. Ini bentuknya unik banget gitu kan. Dan di sini ada untuk auto brake hold, terus juga pengaturan AC, nyalain AC, starter button untuk hazard juga, dan mode untuk kecepatan pun juga di sini juga diatur. Itu mau sport mode atau comfort mode gitu kan. Nah, di sini pun juga ada 2 buah cup holder gitu. Dan kalau untuk di ini buka sini juga ada buat naro-naro lagi gitu kan. Ada kompartemen yang menurut gue cukup luas sih. Dan enak ya, dia dikasih karet-karet gitu. Jadi nggak geletak-geletak dan kiri kanan geludruk gitu kan. Jadi kalau barang naruh situ nggak geletak-geletak gitu ya kan. Wih, keren sih gitu. Dan di sini ada aksen NFC-nya, mungkin naruh di sini kali ya, naruh kartunya gitu. Dan kerennya joknya ini tuh, wih, joknya dia bucket gitu ya kan. Di sini pun juga ada isofix juga, tapi desainnya ini unik banget gitu. Ini kayak bintik-bintik ini kayak sirip gitu, kayak bintik-bintik sirip gitu kan. Dan di sini tuh, ini menurut gua nyaman sih. Ini nyaman dan juga lu tuh berasa dikekep gitu. Jadi kayak mobil sport banget dah gitu kan. Jadinya berasa nyaman dan juga aman gitu. Nah, kalau di bagian sini ya, dia ini layar lampunya tuh bukan dipencet tapi cuma disentuh aja dikit gitu. Jadi keren kan gitu. Nah, kalau untuk bagian sun visornya, di sini ada lampunya. Wih, keren sih. Lampunya LED lagi gitu. Dan yang pasti di atasnya ada panoramic glass roofnya. Jadi ini dari ujung sampai ke belakang itu kaca. Jadi kalau kalian melihat pemandangan di sini, wah enak banget sih. Jadi terkesan kayak walaupun dia agak sedan, tapi terkesan luas gitu. Jadi pun juga ngelihat pemandangan juga enak gitu. So far di dalam mobil ini enak banget gitu. Nah, mungkin kita lihat coba di bagian belakangnya. Nah, sekarang gue sudah di bagian kursi belakang gitu ya. Karena ini adalah sesuai dengan tinggi gue untuk kursi pengemudi gitu ya kan. Lega banget bos. Ini masih ada ya 15 jari lah gitu kan, masih 15 jari, lega banget gitu kan. Dan juga kita bisa selonjoran juga. Dan untuk headroomnya ini juga cukup lega loh. Padahal kalau kita lihat ini kan dia melandai gitu kan, ini cukup lega loh gitu. Dan enaknya karena emang di bagian ini lega, terus ada panoramic roof-nya, jadi terasa kabinnya tuh lega, nggak sempit gitu, lega, enak. Dan pasti joknya juga enak gitu ya kan. Dan juga nih ada aksen-aksen kayak sirip-siripnya. Dan di sini pun juga soft touch. Biasanya kalau di depannya soft touch, di belakang tuh enggak, tapi ini soft touch loh. Ini ada bulu-bulunya. Dari sini lampunya di sini tuh. Tuh. Model cuma dipencet doang. Oh, keren kan? Gitu. Dan untuk handrestnya cukup tebal. Dia ada 2 buah cup holder di sini. Terus di sini juga ada isofix, jadi buat naruh baby car seat juga enak gitu ya kan. Terus di depan ini ada ventilasi untuk AC-nya nih. AC di sini AC-nya nih. Dia ada 2 buah kisi AC, jadi nggak akan berebutan nih gitu kan. Mau kiri kanan tuh bisa ngatur sendiri gitu. Mau ke atas, bawah, kiri kanan gitu kan. Dan di sini untuk naruh handphone. Dan di sini ada 2 buah colokan USB 1 sama Type C. Jadi bisa ngecas nih kiri kanan nih gitu. Jadi nggak bakal bisa berebutan lah ibaratnya gitu. Dari sini pun juga ada soket-soket gitu kan mau naruh. Dan di sini juga ada buat naruh cup holder, tapi nggak besar, kecil gitu kan. Tapi overall di dalam mobil ini gue kira sempit ya belakang, tapi ternyata lega loh gitu. Enak loh ini. Tuh nyaman loh gitu ya kan. Keren sih untuk si BYD Seal ini. Nah, untuk tenaganya, mobil BYD Seal ini dia itu tenaganya 300 power dan 670 Nm. Kenceng banget. Dia klaim 0 sampai 100 tuh 3,8 second. Kenceng banget. Gue udah cobain juga, ini mobil benar-benar kenceng gitu kan. Dan baterainya dia 82 kWh, yang dimana tuh bisa nyampe sekitar 500-an kilometer gitu. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi untuk mau ngecas di mana, karena ini jarak tempuhnya udah gede, udah panjang gitu ya kan. Dan kalau di dalam kap mesinnya, kap depannya, dia ini ada kompartemen lagi gitu. Jadi ini bisa naruh barang
koper kecil bisa, dan di sini ada apa namanya, peredamnya ibaratnya karpet, jadi nggak kotak-kotak gitu ya kan. Dan sini ada buat naruh air gitu. So far secara performanya ini keren banget, dan juga pastinya dia udah CCS 2 gitu. Keren sih untuk si BYD Seal ini. Nah, sekarang gua sudah bersama Tiara dari BYD BSD. Halo Tiara. Halo. Halo, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, mantap. Nah, gue mau nanya nih mengenai si BYD Seal ini, Tiara. By the way, harganya berapa sih? Kalau untuk BYD Seal yang performance itu dia di 719 dan yang premiumnya di 629. Oke, berarti sekitar ya berapa puluh juta lah bedanya gitu ya kan. Tapi betul. emang secara speknya udah beda jauh kan gitu. Kalau Karena ini kan untuk AWD kan deh. Betul, jadi Ya. cuma perbedaannya all-wheel drive-nya sama long range-nya aja. Oke. Nah, kira-kira di BYD BSD ini ada nggak sih promo buat BYD Seal ini? Nah, kalau untuk promo, kita sebenarnya Tiara ngomongin garansinya kali ya. Oh, kita boleh. ada free maintenance-nya di 4 tahun. Oke. Kemudian 8 tahunnya untuk baterai dan Oke. 6 tahunnya untuk motor listriknya. Oh, motor Gitu. listrik ya. Jadi kalau misalnya ada kendala dengan motor listriknya sebelum 6 tahun tuh bisa untuk Betul. digaransi. Dia bisa digaransi. Oke. Gitu. Nah, kira-kira nih ada promo lainnya nggak selain ini tadi? Kalau promo lainnya, kalau mau lebih lanjut lagi bisa hubungi dengan Tiara atau nanti oke. datang langsung ke BSD. Oke. Nah, itu alamatnya di mana sih BYD BSD ini? Kalau untuk alamatnya sendiri dia di BSD Raya, Kavling 1, patokannya sampingnya Arah Rasa. Oh, I see. Nah, kira-kira kalau teman-teman nih dari mau test drive mobil ini, itu bisa nggak langsung hubungi atau bisa disamperin atau gimana? Bisa nanti hubungi Tiara, nanti Tiara bisa samperin customernya ada di mana, atau mau langsung datang ke BSD, BYD Arista BSD bisa langsung ketemu dengan Tiara. Oke, sip, keren banget. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin nanya langsung mengenai mobil ini ataupun mengenai promonya ataupun nanti mobil yang lainnya yang BYD gitu ya kan, bisa langsung colek Tiara gitu kan. Untuk kontaknya itu ada di bawah deskripsi gitu. Paling gitu aja. Thank you Tiara waktunya. Oke, thank you. Makasih. Oke, kesimpulannya adalah BYD Seal tipe performance ini menawarkan performance yang memang keren banget gitu kan. Dia ngeklaim 3,8 second dalam 0 sampai 100 km. Bener, ini kenceng banget gitu kan mobilnya. Dan secara fiturnya juga lengkap banget, dan pasti ini harganya tadi kita udah nanya juga dengan Tiara, harganya 719 juta. Itu tipis dengan Ioniq 5 gitu kan, tapi jauh dari Ioniq 6 yang harganya 1,2 M-an lah ibaratnya. Jadi kan compare dengan Ioniq 6 ataupun dengan Tesla yang dimana harganya udah hampir 2 M gitu. Jadi ini dia value for money banget dengan kelasnya, dan juga menawarkan performance yang menurut gua keren banget. Nah, buat kalian yang ingin nanya atau ingin mau bertanya dengan salesnya, bisa langsung colek aja Tiara di kolom deskripsi di bawah untuk nomor kontaknya gitu. Nah, jangan lupa untuk like videonya dan pasti subscribe channel Teman Mobil. Itu saja dari saya, salam Teman Mobil.